Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan siap untuk belajar sesuatu yang baru dan menarik hari ini. Selamat datang di channel kita. Di sini, kita selalu berusaha menyajikan konten yang informatif dan menghibur buat kalian semua. Di sini kita bakal ngebahas hal-hal seru yang bikin kamu bilang, wah kok bisa gitu ya? Kita akan mengupas tuntas berbagai topik yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Nah, sekarang kita bakal ngomongin tentang batik nih. Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat kaya dan penuh dengan sejarah. Udah pada tahu batik kan? Batik bukan hanya sekadar kain, tapi juga sebuah karya seni yang memerlukan keterampilan dan ketelitian tinggi. Itu loh, kain khas dari Indonesia yang udah terkenal di seluruh dunia. Bahkan UNESCO telah mengakui batik sebagai warisan budaya Takbenda pada tahun 2009. Tapi, aku yakin, pasti ada beberapa fakta tentang batik yang belum kamu tahu. Misalnya, tahukah kamu bahwa setiap motif batik memiliki makna dan filosofi tersendiri? Mulai dari asal-usulnya yang ternyata udah ada sejak zaman dulu banget. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, batik sudah menjadi bagian penting dari budaya kita. Sampai keunikan-keunikannya yang bikin batik itu istimewa. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda-beda, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi lokal. Penasaran? Yuk, langsung aja kita mulai. Siapkan diri kalian untuk mengetahui 10 fakta menarik tentang batik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jadi gini, teman-teman, batik itu asli dari Indonesia loh. Bukan dari negara lain. Batik adalah salah satu warisan budaya yang sangat berharga dan telah diakui oleh dunia. Setiap motif batik memiliki makna dan filosofi yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai dan tradisi masyarakat Indonesia. Keren banget kan? Nah, sejarahnya itu panjang banget, udah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno dulu. Batik sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak zaman kerajaan Majapahit dan Mataram. Pada masa itu, batik digunakan sebagai simbol status sosial dan hanya dipakai oleh kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan. Coba bayangin deh, zaman dulu belum ada teknologi canggih kayak sekarang, tapi nenek moyang kita udah bisa bikin karya seni seindah batik. Proses pembuatan batik sangat rumit dan memerlukan ketelitian tinggi. Mulai dari menggambar pola, mencanting, hingga mewarnai kain, semuanya dilakukan dengan tangan. Setiap tahapan memerlukan keahlian khusus dan kesabaran yang luar biasa. Awalnya sih, batik itu cuma ada di Pulau Jawa, tepatnya di lingkungan kerajaan. Di sana, batik menjadi bagian dari upacara adat dan ritual keagamaan. Setiap motif batik memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan kepercayaan dan filosofi hidup masyarakat Jawa. Tapi lama-kelamaan, batik menyebar ke seluruh Indonesia deh. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas batik yang berbeda-beda, baik dari segi motif, warna, maupun teknik pembuatannya. Misalnya, batik dari Pekalongan terkenal dengan motif yang cerah dan berwarna-warni. Sedangkan batik dari Yogyakarta lebih banyak menggunakan warna-warna gelap dan motif yang lebih klasik. Hingga kini, batik tetap menjadi bagian penting dari budaya Indonesia dan terus berkembang seiring dengan zaman. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa namanya batik? Mungkin kita sering lihat batik di berbagai acara, tapi jarang yang tahu asal-usul namanya. Nah, jadi kata batik itu sendiri asalnya dari bahasa Jawa loh. Bahasa Jawa memang kaya akan budaya dan sejarah, termasuk dalam hal seni dan kerajinan. Kata batik berasal dari dua kata, yaitu amba yang artinya menulis, dan titik yang artinya titik-titik. Dua kata ini menggambarkan proses pembuatan batik yang sangat unik. Jadi, kalau digabung, batik itu artinya menulis dengan titik-titik. Proses ini memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Kenapa bisa begitu? Ya iyalah, soalnya proses pembuatan batik itu kan memakai canting untuk nulis motif di kain dengan cairan malam. Canting adalah alat tradisional yang digunakan untuk mengaplikasikan lilin panas ke kain. Setelah motif selesai ditulis dengan lilin, kain tersebut kemudian dicelupkan ke dalam pewarna. Proses pewarnaan ini juga memerlukan keahlian khusus agar warna yang dihasilkan bisa merata dan indah. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang khas, mencerminkan budaya dan tradisi setempat. Misalnya, batik dari Yogyakarta dan Solo memiliki ciri khas yang berbeda dengan batik dari Pekalongan atau Cirebon.
Proses pembuatan batik ini tidak hanya sekedar menulis dengan titik-titik, tapi juga melibatkan berbagai tahap yang rumit dan memerlukan keahlian tinggi. Dari mulai menggambar motif, menulis dengan canting, hingga proses pewarnaan dan pengeringan. Hasil akhirnya adalah kain batik yang indah dan penuh makna, yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pakaian sehari-hari hingga acara resmi. Batik bukan hanya sekedar kain, tapi juga warisan budaya yang harus kita lestarikan. Jadi setiap kali kita melihat atau memakai batik, kita sebenarnya sedang menghargai sebuah karya seni yang penuh dengan sejarah dan tradisi. Unik banget kan? Tapi jangan salah ya. Batik itu bukan cuma satu jenis aja loh. Ada banyak macamnya. Ada batik tulis yang dibikin langsung pakai tangan, detailnya keren banget. Terus ada juga batik cap, yang prosesnya lebih cepat pakai alat cap. Nah, kalau batik kombinasi itu campuran antara batik tulis dan batik cap. Jadi lebih banyak pilihan deh, motif dan warnanya. Nah, kalau ngomongin batik, pasti nggak lengkap kalau nggak ngomongin daerah-daerah penghasil batik di Indonesia. Di mana aja sih? Banyak dong. Yang paling terkenal ya, Yogyakarta dan Solo. Motifnya klasik dan elegan banget. Terus ada juga Pekalongan yang terkenal dengan batik pesisirannya yang warna-warni ceria. Nah, kalau Cirebon punya motif batik Megamendung yang khas banget. Hebatnya lagi, teman-teman, batik Indonesia itu udah diakui dunia loh. Pada tahun 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Bangga banget kan? Ini artinya, batik itu bukan cuma sekadar kain, tapi juga warisan budaya yang harus kita jaga. Bikin batik itu nggak gampang loh teman-teman. Butuh ketelitian dan kesabaran ekstra. Prosesnya dimulai dari menggambar motif di atas kain pakai pensil. Habis itu baru deh digambar ulang pakai canting yang diisi sama cairan malam. Nah, setelah malamnya kering, kainnya dicelup ke dalam warna. Proses ini bisa diulang beberapa kali, tergantung dari berapa banyak warna yang mau dipakai. Batik Indonesia itu udah mendunia banget loh. Nggak cuma dipakai sama orang Indonesia aja, tapi juga sama orang-orang di luar negeri. Mulai dari artis Hollywood sampai pejabat-pejabat penting, banyak yang pakai batik di berbagai acara. Batik itu unik dan elegan sih, jadi nggak heran kalau banyak yang suka. Di Indonesia sendiri, batik itu udah di bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari acara formal, kayak pernikahan, wisuda, sampai acara santai kayak jalan-jalan ke mall, semua bisa pakai batik. Bahkan sekarang udah banyak loh, desain baju batik yang modern dan kekinian. Jadi, nggak ada alasan lagi buat nggak pakai batik. Meskipun udah modern, batik tetap nggak kehilangan ciri khasnya kok. Para desainer batik terus berkreasi untuk menciptakan motif dan desain yang baru, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional batik. Jadi, batik itu tetap eksis dan disukai oleh semua kalangan. Iya, satu lagi yang nggak boleh ketinggalan. Batik itu nggak cuma bisa dibikin jadi baju aja loh, tapi juga bisa dibikin jadi macam-macam produk fashion lainnya, kayak tas, sepatu, topi, bahkan aksesoris kayak kalung dan gelang. Keren banget kan? Nah, itu 10 fakta menarik tentang batik Indonesia. Gimana? Keren banget kan? Batik itu bukan cuma sekadar kain, tapi juga warisan budaya yang harus kita lestarikan. Jangan lupa untuk dukung terus industri batik Indonesia dengan membeli dan memakai produk-produk batik asli Indonesia ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.